Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dilara Sinta dengan NIM 08011282530036, salah satu praktikan dari kelompok 3, Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di video kali ini saya akan membuat tugas pertama dengan soalnya yaitu buatlah sebuah program, user menginput sebuah huruf, angka atau simbol, kemudian user menginput bilangan bulat, jumlahkan hasil dari huruf dan bilangan bulat tersebut. Ini hasilnya itu dalam bentuk detik, kemudian konversikan dalam waktu jam, menit, dan detik. Sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu. Di sini sedang hujan, jadi suara saya mungkin terdengar kurang jelas. Lanjut ke algoritma deskriptifnya. Di algoritma deskriptif itu diawali dengan kata mulai, kemudian masukkan satu karakter berupa huruf, angka, ataupun simbol. Nah, kemudian sistem akan menentukan nilai ASCII dari karakter tersebut. Misalnya A kecil itu nilai ASCII-nya 97 dan seterusnya. Langkah keempat itu masukkan sebuah bilangan bulat. Di situ bebas bilangan bulatnya. Kemudian sistem menjumlahkan nilai ASCII karakter dengan bilangan bulat tersebut yang telah dimasukkan oleh user tadi ya, sehingga diperoleh total detik. Nah, total dari penjumlahan sebuah huruf, angka atau simbol tadi dengan bilangan bulat itu akan terdapat dalam satuan detik, teman-teman. Kemudian, sistem menghitung jumlah jam dengan membagi total detik dengan 3.600. Karena satu jam itu 3.600 detik ya, dan tadi total penjumlahan itu kita masukkan dalam detik, maka untuk mengubahnya ke jam itu dibagi dengan 3.600. Selanjutnya, sistem menghitung sisa detik setelah dikurangi jam. Nah, di sini itu sistemnya sudah membagi ya jumlah detik tadi dengan 3.600 sehingga didapatkan jam. Kemudian sistem menghitung jumlah menit dengan membagi sisa detik yang tadi dari jam itu dengan 60, teman-teman. Nah, selanjutnya sistem menghitung sisa detik sebagai detik yang terakhir ya. Kemudian tampilkan hasil penjumlahan karakter dengan bilangan bulat. Nah, jadi tadi itu waktu penjumlahan sebuah huruf, angka, atau simbol dengan bilangan bulat itu akan memunculkan hasil dulu dari penjumlahan tersebut dalam angka tentunya ya. Kemudian tampilkan hasil dalam bentuk jam, menit, dan detik. Nah, ini setelah dikonversikan tadi. Kemudian selesai. Lanjut ke Sudoku-nya. Oke, ini Sudoku-nya. Ini saya buat manual ya. Jadi saya mohon maaf, ini memang terlihat jelek, tapi di tugas selanjutnya insya Allah akan saya perbaiki, akan saya rapihkan. Oke. Nah, di sini itu dimulai dengan variabel. Itu menentukan variabel dari X. X ini apa? X ini adalah sebuah huruf, angka, atau simbol yang akan dimasukkan oleh user tadi, teman-teman. Nah, di mana di sini itu variabelnya itu datanya itu char. Apa itu? Jadi itu berupa karakter. Sebuah karakter yang nantinya itu akan dimasukkan ke dalam bilangan ASCII. Kemudian ini ada variabel Y, J, M, D, T, H itu dengan tipe data integer. Nah, sebenarnya ini teman-teman bisa bebas ya milih hurufnya, tapi di sini saya gunakan Y, J, M, D, T, H. Y itu untuk bilangan bulat yang nanti diinputkan, J itu untuk keterangan jamnya, M itu untuk keterangan menitnya, dan D itu untuk keterangan detiknya. T ini untuk em, apa ya, variabel wadah, variabel ya wadah, maksudnya ya wadah kosong untuk nempatin sisa modnya nanti, seperti itu ya teman-teman. Kemudian H ini untuk hasil dari penjumlahan antara sebuah huruf, angka, atau karakter tadi dengan bilangan bulat. Nah, di sini kenapa menggunakan integer? Ya, karena nanti kan di sini tuh mau dibagi ya, dan sisa bagi atau modulonya itu akan digunakan lagi. Nah, maka dari itu di sini kita gunakan integer. Kalau kita gunakan float, itu akan hanya akan berarti di jam, teman-teman. Di jam itu udah ada komanya nanti. Sementara
kita di sini tidak ingin jam itu dalam bilangan desimal ya. Di sini saya ingin dalam bilangan bulat itu jamnya. Gimana ya jelaskannya? Ya, seperti itulah pokoknya ya, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini begin ini untuk memulai statementnya. Kemudian read X. Nah, dalam pseudocode, read itu maksudnya adalah input nilai X. X tadi apa? Oh, X tadi adalah sebuah karakter, teman-teman. Sebuah karakter itu berupa huruf, angka, ataupun simbol. Kemudian read Y, teman-teman. Nah, read Y ini apa? Jadi read Y ini nanti akan menginputkan bilangan bulat yang nanti akan jumlahkan dengan sebuah karakter tadi. Nah, kemudian di sini ada variabel H yang dimasukkan di dalamnya itu hasil penjumlahan dari X plus Y. Nah, kalau dalam pseudocode itu kita menggunakan atau mengganti tanda sama dengan tanda panah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tuh tidak boleh terbalik, tidak boleh X plus Y baru tanda panah H, itu tidak boleh, itu salah ya teman-teman. Ini tuh artinya X plus Y itu ditempatkan di dalam H. Jumlah dari X plus Y itu diletakkan dalam H. Seperti itu. Selanjutnya ini J, tanda panah, kemudian H dibagi 3.600. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya itu, H di sini kan tadi kan um, hasil ya teman-teman. Hasil dari karakter yang telah diubah dalam bilangan ASCII kemudian ditambahkan dengan bilangan bulat. Nah, nanti dibagi 3.600 di J ini, teman-teman. Kenapa dibagi 3.600? Karena tadi kan kita sudah sepakat nih di awal bahwa penjumlahan karakter dengan bilangan bulat itu dalam satuan detik. Nah, ini mau diubah menjadi jam, teman-teman, dikonversikan menjadi jam. Maka dari itu dibagi 3.600 karena satu jam itu setara dengan 3.600 detik. Seperti itu, teman-teman. Lanjut, di sini ada T. Nah, T ini untuk apa? T ini tadi untuk menyimpan modulo, itu sisa bagi dari em, apa namanya? Dari hasil jam tadi, teman-teman. Setelah dibagikan itu nanti sisanya itu kan disimpan di variabel T ini. Nah, persen itu di sini artinya itu operasi modulo ya teman-teman, modulo atau modulus ya begitu. Kemudian dimasukkan dalam M tadi kan menit ya teman-teman. T-nya tadi dibagi 60 karena apa? Karena 1 menit itu 60 detik. Kemudian D itu adalah detik untuk konversi waktu yang terakhirnya tadi, yaitu T modulo 60. Kenapa pakai modulo saja? Kenapa tidak dibagi? Ya karena di sini tinggal sisanya teman-teman. Oleh karena itu di sini pakai modulo. Kemudian write. Nah, write ini itu maksudnya adalah apa ya? Kalau read itu kan kita menginputkan nilai. Kalau write itu berarti dia menampilkannya di monitor, teman-teman. Nah, di sini itu yang dipakaikan tanda petik itu berarti akan muncul, sedangkan H itu akan muncul hasil dari X plus Y tadi, kemudian hasil konversi itu akan muncul J, J itu berapa jamnya tadi, jam, kemudian M itu berapa menitnya dan berapa detiknya. Jangan lupa kita akhiri dengan N. Lanjut, di sini itu ada flowchart. Nah, flowchartnya ini saya buat manual juga nih. Saya mohon maaf juga sebelumnya karena ini tidak rapi ya. Tidak apa-apa. Insya Allah akan saya perbaiki di tugas selanjutnya. Oke, nah di sini flowchart atau diagram alir yang kita tuliskan pertama itu yaitu start, teman-teman. Nah, di sini simbolnya itu dengan ini ya, apa sih, oval. Ya, oval itu untuk memulai dan mengakhiri diagram bagan alir. Kemudian di sini ada jajar genjang X, Y. Ini maksudnya adalah input X dan Y, di mana X itu adalah karakter dan Y itu adalah bilangan bulat tadi ya. Kemudian di sini ada program, teman-teman. Program itu dilambangkan dengan simbol ini, apa ini namanya? Apa namanya? Persegi panjang ya. Sama saja tadi seperti yang di Sudokot. Kemudian, nah, setelah uh, ini dilaksanakan,
dia akan memunculkan output teman-teman yang berupa hasil penjumlahan dari karakter tadi dan bilangan bulat, kemudian hasil konversi hasil tadi jadi dalam bentuk jam, menit, dan detik. Kemudian jangan lupa kita akhiri dengan N. Oke, selanjutnya kita akan melakukan, kita akan membuat programnya. Baik, kemudian di sini kita akan membuat programnya. Saja di sini kita buat headernya terlebih dahulu. Kita di sini pakai IOStream. Kita menggunakan file header itu karena kita ingin um, membuat si out dan si in ya teman-teman. Stream. Kemudian kita buat using namespace. Ini gunakan untuk library-nya. Library atau bukan? Ya, begitulah pokoknya ya teman-teman. Kemudian di sini kita gunakan in main. Jangan lupa tutup kurungnya, enter. Kemudian di sini kita buka dan tutup dengan kurung kurawal. Kenapa? Karena itu untuk mengawali dan mengakhiri statementnya. Kemudian seperti tadi kita masukkan tipe datanya yaitu karakter. Kita tandai dengan X, kemudian simpan dengan tanda koma, lanjutkan dengan data integernya, yaitu tadi menggunakan Y, J, M, D, T, dan H. Jangan lupa disimpan lagi dengan titik koma. Kemudian kita buat cout. Nah, cout itu juga bisa digunakan untuk mempercantik tampilan sebenarnya teman-teman. Jadi maksud mempercantik tampilan itu seperti apa ya? Maksudnya itu seperti ini misalnya. Bisa membuat temanya, judulnya misalnya di sini kan kita ingin membuat program konversi penjumlahan nih. Nah, di sini kita buat setelah ini di sini program konversi huruf atau angka atau simbol. Oh, kita pakai atau saja di sini. Seperti ini. Nah, ini atau simbol dengan bilangan bulat. Ini. Kemudian, oh, tunggu sebentar. Jangan lupa titik koma. Nah, nanti error nih. Oke. Lanjut, di sini kita buat cout lagi. Ini inline dulu. Nah, kenapa pakai inline itu? Maksudnya itu saya ingin nanti ada jarak antara kata-kata program konversi penjumlahan huruf, angka atau simbol dengan bilangan bulat dengan ini tulisan masukkan bilangan bulat untuk tulisan inputnya ya. Masukkan huruf atau angka. Ini bebas ya teman-teman. Atau simbol. Ini. Ini gini. Kemudian oke, titik koma, enter. Oh ya, kita buat kalau ada si out berarti ada si in untuk memasukkan inputan dari usernya tadi. Di sini tuh, oh ya, karakternya berarti X ya. Oke, kemudian si out lagi.
Coba ini dulu. Bisa aja. Ini sini masukkan apa tadi? Masukkan bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke. Kemudian sin-nya itu berarti Y. Kemudian, nah sini, oke. Misalnya itu gitu ya. X plus Y. H itu hasil dari simbol huruf atau angka itu ditambahkan dengan bilangan bulat. Kemudian J itu jamnya tadi ya. Itu hasil tadi itu dibagi dengan 3.600. Karena hasilnya itu dalam bentuk detik, oleh karena itu untuk mengubahnya ke jam itu dibagi dengan 3.600. Kemudian T itu tempat untuk modnya tadi. Mod tuh kita gunakan simbol persen seperti ini ya teman-teman. 3.600 karena ini masih di jam tadi. Kemudian di menit ini dibagi dengan 60 karena 1 menit itu 60 detik. Jangan lupa tadi koma. Kemudian oh ya, detiknya. Detiknya itu berarti T mod 60 ya. Gitu. Nanti terserah aja lah. Oke, kemudian kita munculkan si out-nya. Output dari sini. Tandanya ke sini. Hasil penjumlahan. Ini untuk hasil penjumlahan apa namanya? Yang tadi dari ekspresi tadi dari simbol huruf atau angka itu ditambahkan dengan bilangan bulat. Kemudian tentunya kita juga akan mengeluarkan ya mengeluarkan output pengeluaran ya untuk hasil dari konversi jam menit dan detiknya tadi. Kita gunakan si out juga. Ini hasil konversi. Ini kita masukkan jam duluan ya. Oke. Supaya cantik gimana? Oh, gini. Jam. Nah, jam tutup menitnya. Jangan lupa ditambahkan spasi supaya rapi saja sih, supaya rapi. Kemudian detik. Oke, seperti ini. Detik. Nah, ini udah nggak nih? Oh iya, nanti kan ada bakal tulisan return gitu ya biasanya waktu setelah di running. Oleh karena itu di sini saya gunakan yang lain. Enggak ya gini. Oke. Nih, udah selesai. Sekarang coba kita running. Running. Mana nih? Lama kali. Apa nih? Ada yang salah kah? Sepertinya apa ini tidak bisa. Oh, atau nggak bisa share screen ya runningnya? Nggak mungkin. Tunggu sebentar ya teman-teman. Ini kenapa? Nah, oke, ini udah nih. Masukkan huruf angka atau simbol. Misalnya kita masukkan huruf A kecil nih. Kemudian enter. Masukkan bilangan bulat. 3. Nah, ini teman-teman. Jadi, jumlahan, hasil penjumlahan itu 100. Hasil konversinya itu 0 jam 1 menit 40 detik. Seperti itu. Demikian video dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.